Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita sekalian. Saat ini berjumpa kembali bersama saya, Penetua Ika Susila Ningtyas dari GKJW Jemaat Gempol dalam sapaan pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur, Jumat 17 Juli 2026. Tema renungan kita pagi ini adalah pengharapan yang menjadi sauh jiwa. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Bapa, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi ini kami bersama rindu untuk mendengar kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan menyatakan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah melalui firman itu iman kami boleh bertumbuh, jiwa kami boleh dikuatkan, dan hati kami beroleh sukacita. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki tema Pekan Adiuswo, yaitu Satya Bhakti Trusing Gusti. Penjelasan tema ini yaitu bahwa Adiuswo adalah teladan bagi generasi gereja lainnya. Kehidupan, karya pelayanan, dan iman Adiuswo adalah kesaksian bagi generasi gereja yang lain. Tema Satya Bhakti Trusing Gusti menunjukkan kesetiaan berbakti kepada Tuhan secara terus-menerus. Kesetiaan berbakti pada Tuhan ada dan pastinya bisa menjadi kesaksian para Adiuswo kepada generasi gereja selanjutnya. Sedangkan tema ini memiliki tujuan, yaitu agar Adiuswo GKJW dapat bersaksi kepada generasi gereja lainnya tentang kesetiaan berbakti kepada Tuhan secara terus-menerus. Saudaraku kekasih Tuhan, setiap orang yang memasuki masa lanjut usia membawa cerita kehidupan yang panjang. Ada cerita tentang keberhasilan dan juga kegagalan. Ada sukacita dan air mata, kesehatan, penyakit, pertemuan, dan juga ada perpisahan.
Semakin bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Bagi sebagian lansia, masa tua dapat menjadi masa yang indah karena dikelilingi keluarga yang mengasihi. Namun bagi yang lain, masa tua dapat menjadi masa yang penuh dengan pergumulan. Tubuh yang dahulu kuat kini mulai melemah. Penglihatan yang tidak setajam dulu. Pendengaran berkurang, tenaga tidak lagi sama. Bahkan tidak jarang muncul pertanyaan dalam hati. Apalagi tujuan hidup saya sekarang? Di tengah berbagai kenyataan tersebut, firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20 memberikan penghiburan yang luar biasa. Penulis kitab Ibrani mengajak kita melihat bahwa Allah yang setia kepada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yang pertama, bahwa Allah yang tidak pernah berubah. Penulis kitab Ibrani mengingatkan jemaat tentang Abraham. Ketika Allah memberikan janji kepadanya, Abraham belum melihat penggenapan janji itu. Bahkan secara manusiawi, keadaan tampak mustahil. Ia dan Sarah sudah sangat tua untuk memiliki anak. Namun Abraham belajar mempercayai Allah yang tidak pernah berubah itu. Seringkali Bapak Ibu pada masa tua seseorang mulai melihat ke belakang dan mengenang perjalanan hidupnya. Ketika melihat perjalanan tersebut, kita akan menemukan suatu kebenaran yang sama, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita sakit, Tuhan menyertai. Saat ekonomi sulit, Tuhan mencukupi. Dan saat kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan menghibur. Saat kita gagal, Tuhan mengangkat kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak selalu memahami jalan Tuhan, tetapi kita dapat melihat jejak kesetiaannya sepanjang hidup kita. Masa tua seharusnya menjadi masa untuk bersaksi. Sampai hari ini, Tuhan masih setia. Rambut yang memutih bukan hanya tanda bertambahnya usia, tetapi juga bukti panjangnya pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk menunggu seperti Abraham. Pada ayat yang ke-15 mengatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kata sabar di sini menjadi sangat penting. Abraham menunggu bukan beberapa hari atau bulan, melainkan bertahun-tahun. Ia harus belajar percaya. Keadaan tampak tidak mungkin. Demikian pula pada masa lansia, ada banyak hal yang masih kita nantikan. Kesembuhan dari penyakit, pertobatan anak atau cucu, pemulihan keluarga, kedamaian dalam rumah tangga, jawaban atas doa-doa yang sudah lama dipanjatkan. Kadang-kadang jawaban Tuhan datang sesuai harapan kita, tetapi kadang-kadang berbeda dari yang kita bayangkan. Namun Tuhan selalu memberikan yang terbaik menurut waktunya. Masa tua mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya tentang menerima jawaban doa, tetapi juga tentang tetap percaya ketika jawaban itu belum datang. Yang ketiga, pengharapan yang menjadi sauh jiwa. Pada ayat yang ke-19 adalah salah satu ayat terindah dalam Perjanjian Baru. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh atau jangkar berfungsi menahan kapal agar tidak hanyut diterpa gelombang. Jadi ketika badai datang, kapal tidak bergantung pada ukuran layarnya atau kecepatan mesinnya. Kapal bergantung pada sauhnya. Demikian pula hidup manusia. Pada masa muda kita sering mengandalkan kesehatan,
kekuatan, jabatan, kekayaan, kemudian kemampuan diri. Tetapi pada masa tua kita belajar bahwa semua itu dapat berkurang dan hilang. Yang tetap bertahan hanyalah pengharapan kita di dalam Kristus. Ketika tubuh melemah, Kristus tetap kuat. Ketika teman-teman mulai berkurang, Kristus tetap setia. Ketika dunia berubah, Kristus tetap sama. Dan ketika usia kita semakin dekat pada akhir perjalanan hidup, Kristus tetap menjadi juru selamat yang memegang tangan kita. Itulah sebabnya pengharapan Kristen tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada pribadi Yesus sendiri. Yang keempat, masa tua bukan masa yang tidak berguna. Salah satu godaan terbesar masa lansia adalah merasa tidak lagi berguna, Bapak Ibu. Karena sudah pensiun, karena tenaga berkurang, karena tidak lagi memegang jabatan, karena tidak lagi menjadi pusat perhatian. Namun Tuhan tidak pernah pensiun dalam memakai umatnya. Musa dipanggil Tuhan secara khusus pada usia sekitar 80 tahun. Abraham menerima penggenapan janji pada usia lanjut. Simeon dan Hana menjadi saksi kelahiran Mesias pada usia tua. Di dalam sejarah kerajaan Allah, nilai seseorang tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh kesetiaannya. Dan seorang lansia sangat berharga. Nasihat seorang lansia sangat dibutuhkan. Kesaksian iman seorang lansia dapat menguatkan generasi muda. Mungkin kaki tidak lagi dapat berjalan jauh, tetapi doa dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat didatangi. Yang terakhir, yang kelima, menatap masa depan dengan damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi banyak orang, masa tua sering disertai kekhawatiran tentang kematian. Namun bagi orang percaya, masa depan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 menunjukkan bahwa Yesus telah mendahului kita memasuki hadirat Bapa. Artinya ketika orang percaya meninggalkan dunia ini, ia tidak berjalan menuju tempat yang tidak dikenal. Ia datang kepada Tuhan yang sudah dikenalnya sepanjang hidup. Bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir perjalanan, melainkan pintu masuk menuju persekutuan kekal dengan Tuhan. Karena itu lansia Kristen dapat berkata, "Saya tidak tahu berapa lama lagi perjalanan hidup saya, tetapi saya tahu siapa yang memegang masa depan saya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai penutup, mari kita bersama merenungkan bahwa masa tua adalah musim kehidupan yang indah jika dijalani bersama dengan Tuhan. Rambut yang memutih menjadi tanda pengalaman akan kasih setianya. Langkah yang melambat memberi kesempatan untuk semakin dekat kepadanya. Dan pengharapan yang teguh kepada Kristus menjadi sauh yang menjaga hati tetap tenang di tengah segala perubahan. Ketika dunia berkata bahwa usia semakin senja, Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau sampai akhir." Karena itu, janganlah kehilangan pengharapan. Allah yang setia pada Abraham adalah Allah yang sama yang menyertai kita hari ini. Dia tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah gagal menepati janjinya. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sejak masa kanak-kanak, masa muda hingga masa tua kami. Ketika tubuh kami semakin lemah, kuatkanlah iman kami. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan, ingatkan kami bahwa pengharapan kami berlabuh di dalam Kristus,
sauh jiwa yang kuat dan aman. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi anak, cucu, dan generasi berikutnya. Biarlah sampai akhir hidup kami tetap setia mengasihi dan melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah sapaan pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.